Baik, selamat siang ya semuanya. Pada siang ini akan saya lanjutkan materi untuk minggu yang ketujuh. Nah, adapun materi untuk minggu ketujuh ini bisa saya jelaskan sebagai berikut. Nah, ini merupakan kelanjutan, yaitu kita masuk akan tentang siklus Brighton dan juga bagaimana aplikasi siklus Brighton itu di sistem proporsi, dan sudah tentu berikutnya siklus Brighton juga digabungkan dengan siklus-siklus yang lain, yang salah satunya tujuan untuk bagaimana meningkatkan efisiensi sistem keseluruhan. Kalau Anda yang udah tahu, Anda mungkin di industri ada yang namanya PLTGU. Nah, PLTGU itu salah satu contoh. Ya, di samping juga sistem yang lain itu sudah sangat umum sekali di power plant. Nah, itu ya, jadi ini kita di minggu ketujuh. Nah, di slide berikut ini, jadi mulailah kita dengan pemodelan ya gas ini PLTU tersebut ya, jadi gas turbine power plant. Yang pemodelan dalam kaitan bagaimana kita menganalisis secara termodinamika. Itu ya, kita ada komponen apa yang utama di situ ya. Jadi ini seharusnya Anda juga sudah pernah dapat kan ya, ini mungkin brainstorming setelah pernah dapat di termodinamika teknik dasar. Nah, itu lebih brainstorming. Nah, ini ingat lagi nih, 96 juga itu. Jadi air standard Brayton cycle. Nah, kita terapkan raja massa dan energi. Nah, untuk bisa menganalisis ya, jadi mengevaluasi kerjanya, nanti perpindahan panas masuk ke ini ke sistemnya ya. Jadi kombuster ya. Kalau dalam realnya adalah kombuster. Nah, kita di sini kan menggunakan pendekatan ini udara standar ya, udara standar. Jadi siklusnya ya kita anggap udara ya, kita anggap udara, nanti udara itu dapat energi dari panas masuk ya, pada proses sebenarnya ya ada reaksi antara bahan bakar dengan udara kan ya. Nah, gas itu jadi hasil pembakarnya itu ya nanti yang akan diekspansikan di turbin gas. Tapi dalam analisis udara, standar udara, nah standar udara itu ya kita lakukan ya dengan pendekatan fluida kerjanya udara. Nah, kita mulailah dari yang disebut sebagai ideal air standard Brayton cycle. Nah, bagaimana menganalisisnya, terus kita pertimbangkan nanti ada kehancuran energi atau irreversibilitas di sistemnya kan ya, ada losses ya, losses itu ya. Nah, ada yang losses yang besar, misalkan di kompresor dan turbin, nanti juga ada losses lewat drop kan ya. Losses itu yang lebih kecil, ya itu yang ini besarnya lebih kecil, sehingga mayoritas itu di kompresor dan di turbin gas. Bahkan kalau Anda lihat di dalam prakteknya, misalkan di lab-lab kita ada di lab di fakultas yang mencoba itu ya, memang ya di situ yang agak beratnya. Bahkan dengan prototipe yang kecil itu untuk bisa idle saja udah berat, karena untuk bisa menghasilkan efisiensi turbin yang besar dan juga efisiensi kompresor yang besar, sehingga itu bisa idle atau bisa, kalau bisa ya dayanya lebih besar dari yang dihasilkan daripada yang dibutuhkan oleh kompresor. Itu ya itu yang untuk skala lab lah ya, untuk kecil di kemampuan kita juga di kampus misalkan. Ya karena masalah irreversibilitas di situ. Ya manufaktur kayak Siemens, nah itu ya barangkali udah pengalaman di manufacturing-nya ya, ataupun desainnya ya, mereka sudah untuk kapasitas yang besar tuh sudah bisa dengan ini WNET yang juga besar dengan efisiensi secara keseluruhan yang juga besar. Nah, sudah tentu untuk bagaimana supaya bisa besar itu ada modifikasi-modifikasi. Nah, ini yang akan dibahas di sini ya, jadi regeneratif ya, jadi ada dengan modifikasi regeneratif, ada regeneratif ditambah reheat sama intercooling. Nah, itu akan bisa saling ini meningkatkan ini efisiensi dari siklus Brayton tersebut. Ya, kalau Anda perhatikan di lapangan itu di yang produk yang ada di market, nah itu kan turbin gas kalau simpel kapasitas kecil ya untuk efisiensi yang
di atas 30 sangat jarang kan ya. Ya paling 28 itu ya 28% itu ya yang produk dari market. Itu udah ada modif-modifnya juga. Ya nanti semakin besar sehingga modifikasinya lebih kompleks gitu ya. Nah, itu bisa mengarah ke ini ke 35% misalkan itu ya. Bahkan ada ke 40 itu ya. Ya tergantung ini ya, tergantung sejauh mana modifikasi perbaikan atau upaya untuk memperbaiki performanya ya performanya. Nah, di sini yang dibahas yang masih klasik kan ya. Jadi ada dengan compression with intercooling ya, reheat dengan intercooling ya. Nah, kalau Anda lihat teknologi sekarang juga ada steam injected dan lain-lain. Yes, uap air disempurin ke ruang bakarnya itu ya. Mengapa demikian? Nah, itu ada kajiannya, kita bisa bahas. Nah, sudah itu berikut ada siklus yang ini Erikson sama Stirling ya. Stirling ya juga kita bahas kan ya. Nah, itu ya Erikson Stirling ini kan siklus-siklus ideal ya. Siklus yang juga mempunyai performance secara termal dengan temperatur tinggi yang sama dan temperatur rendah yang sama akan efisiensinya sama dengan Carnot ini, yang Erikson dan Stirling ini. Nah, setelah itu yang siklus-siklus ini baru bagaimana combined cycle ya yang saya singgung tadi tentang PLTU ya tentang PLTGU. Nah, itu sehingga ada combined gas turbine vapor power cycle. Nah, itu ya kalau kita di industri itu di Indonesia namanya PLTGU. Nah, di samping itu juga saya berikan juga cogeneration ya, kogenerasi. Kogenerasi maksudnya sebagian untuk proses ya. Kalau Anda masuk ke pabrik kelapa sawit, misalnya mill ya, palm mill itu ya ada PLTU ya, ada uap yang untuk proses, sebagiannya untuk heating dan lain-lain. Ya, itu sehingga kogenerasi ya, itu disebut kogenerasi. Bahkan itu kalau istilahnya kan ini satu masuk dua manfaatkan ya, jadi listriknya dapat, nanti proses pemanasan. Berikutnya ada yang lebih dari situ, satu masuk, fuel masuk, tiga manfaat, sehingga ada sistem yang disebut regeneration ya, regeneration itu ya istilah ya, ya bahasa Inggrisnya jadi juga ya, itu istilah itu ini ya, bahasa apa itu, Sanskrit ya, Sanskerta. Tapi ya udah dipakai di Inggris juga ya, bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya sudah, kita regeneration. Nah, berikut adalah ini integrated gasification combined cycle power plant. Itu ya, nah itu juga akan saya sampaikan. Nah, itu ini untuk melihat ini improvisasi apa yang dilakukan ya, apalagi zaman sekarang ya, karena ingin memanfaatkan misalkan dari biomass ya, EBT istilahnya energi baru dan terbarukan itu ya istilah ini kementerian istilah kita lah ya di SDM itu. Nah, itu dari bahan padat tuh diinikan jadi gas ya, gas nanti masuk ke turbin gas kan ya, daripada padat itu ke ini masuk ke PLTU ya, efisiensinya lebih rendah ya. Nah, dengan gas ya sudah tentu di gas juga ada efisiensi juga. Nah, inilah kajian-kajiannya yang mana lebih ini. Tapi di sini memotivasi Anda ya bisa seperti yang diberikan di pokok bahasan ini. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi itu ya, aplikasi ke ini sistem propulsi. Ini ya sistem propulsi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini pokok bahasnya seperti ini. Nah, jadi ini yang Anda harus siapkan ya, ini karena kuliah ini yang harusnya Senin kita kuliah sinkron, ini saya ganti dengan asinkron, dengan harapan Anda ini bisa belajarnya lebih terbimbing apa yang ini bacaannya kan ya. Dia jadi bisa dengan bacaan cepat itu, oh ini apa gitu ya, untuk persiapan diri Anda untuk kuliah hari Kamis. Kuliah hari Kamis. Jadi itu.
Nah, nyampe sini akan saya masuk langsung ini, yang mungkin ini karena kita ini ya, jadi 1 jam aja ini ya sinkronnya mungkin nggak nyampe ya 1 jam kurang lah itu ya asinkron ya di kuliah ini. Nah, saya akan bahas lah mulailah dari slide berikut ini ya tujuan ya pertama. Nah ini ya jadi tujuannya lebih ini ya pekerja dasar dari itu ya. Jadi sistem tenaga gas ya nanti terus bagaimana bisa menganalisis ya termodinamika dan juga modifikasi-modifikasinya juga tentang ini ya sistem turbin gas untuk ini sistem penggerak pesawat terbang. Ya juga diperkenalkan tentang ya siklus gas lain ya seperti Stirling kan ya, Atkinson misalkan, terus Ericsson gitu. Nah, yang berikut juga ini bagaimana upaya-upaya kan ya untuk memperbaiki efisiensi ya turbin gas dengan penggabungan dengan sistem yang lain. Itu ya jadi dengan sistem yang lain. Itu ya jadi itu ininya dari skop ini nanti yang harusnya anak ini dapatkan supaya tentu anak bisa belajar lebih duluan kan ya sebelum kuis kita pagi hari Kamis. Nah ini ya ini kalau kita turbin gas, nah ini memang ukurnya cukup kompak kan ya beda dengan PLTU ya PLTU ukurnya besar sekali ya ini besar 25 watt dia besar ya turbin gas bisa 1 kontainer misalkan gitu kan ya mana naikkan jadi 80 nggak jauh juga nambah lagi dikit lah ukurnya. Nah ini ada juga ini ya jadi alirannya yang buat turbin gas yang ukuran semakin besar ini ada ukurannya microtarbin ya ukuran semakin kecil ya. Nah bayangin kan ya dengan itu ada busi nanti pematik awalnya nanti bisa muter itu ya dengan ada bahan bakar ini masuk ke situ. Ini, oh ya sudah tentu ya perlu ini kemampuan manufaktur juga ya buat ini. Ini juga ya turbin memang kalau kita lihat manufakturnya kemampuan manufaktur yang dibutuhkan sangat tinggi sekali ya kemampuan presisi akurasi itu ya materialnya juga itu ya karena beroperasinya secara kontinu gitu kan ya dan temperaturnya tinggi ya temperaturnya tinggi beda dengan motor bakar kan ya temperaturnya tinggi kan sebentar ya tinggi panas dingin ini terus ya kontinu ya karena itu ya ini jauh lebih stabil ya lebih stabil makanya diaplikasikan lah di pesawat terbang. Kalau dulu pesawat terbang pernah pakai motor bakar kan ya awal-awal. Tapi kan banyak risiko ya. Ya bayangin ya di angkasa itu ya, maka inilah yang lebih hangat. Turbin gas. Nah ini kalau kita berbicara masalah engine-nya ya, mesinnya ya, motor ini jenis Brayton ya. Jadi ya secara umum, nah itu jenis Brayton itu ada 3 komponen utama ya, ada kompresor gasnya, ada mixing chamber ya, ada expander kan ya. Itu ya jadi ada expander. Nah, mixing chamber nah itu untuk ini percampuran ya bahan bakar. Nah, ini terjadi reaksi pembakaran sih. Itu ya jadi udara dikompresikan sehingga tekanannya naik dan dimasuk ke chamber ya mixing chamber bahan bakar itu nah dan udara yang ini yang tekan tinggi temperaturnya udah naik nah itu terjadi reaksi pembakaran. Nah gas hasil itulah yang diekspansikan ya di expander ya turbin makanya turbin ya jadi seperti itu. Nah ini bisa Anda lihat di sini ada 2 gambar di sini. Ini adalah sistem turbin gas yang sederhana. Nah sebelah kiri itu disebut sebagai siklus terbuka ini ya kiri. Jadi ya ini hubungan alam semesta kan ya. Nah, bumi lah kita di bumi dengan udara atmosfer. Nah ini kompresor kompresikan, nah ini ada fuel masuk, nah di sini turbin ini produk. Nah, terus dari sini
Di sini sistem siklus tertutup, karena siklus tertutup. Nah, ini sini exchanger ya diwakilkan. Jadi ada ini, nah ini panasnya dibuang. Ya, ya dalam prakteknya yang ini, ya implementasinya sistem terbuka. Ya, ngapain juga nama exchanger sini kan ya? Exchanger nanti ini ya ada pendingin untuk buang ke sini kan ya? Dia langsung aja ke ini ya. Ini kan asal di sini produknya ya bagaimana cara mendispersikan ya gas hasil pembakaran itu ya kalau memang debitnya besar ya supaya tidak mengganggu kehidupan gitu ya. Nah, di sini udara ya jadi seperti itu. Nah, ini ya jadi bahan bakar gitu ya. Atau ada panas masuk di sini. Nah, di sini yang ini Brayton ininya kan jadi seperti ini ya, simulkan seperti ini. Jadi Brayton jadi yang siklus yang tertutup seperti ini, bisa kita lihat seperti ini. Ya, karena kita pendekatannya sebagai standar udara. Ya, jadi standar udara. Jadi ini udara muter-muter sini. Nah, ini ada panas yang masuk udara. Ini panas yang dibuang. Ya, sini kan yang ini dalam prakteknya gini kan ya panas juga dibuang ke lingkungan. Itu ya, jadi ini yang lebih ke real ya. Real, open, yang dalam hitungan kita bisa seperti ini. Ya, analisis secara termodinamika. Sehingga Q yang dibuang tahu, ininya tahu. Nah, untuk yang efisiensinya ya juga nanti bisa tahu net ini dibagi dengan ini. Nah, jadi ada di sini ada ininya. Ada efisiensi, ada back work ratio gitu ya. Itu yang istilah di termodinamika. Walaupun di set bisa juga disebut ada heat rate kan ya, yang agak beda istilahnya, kebalikan seper dari efisiensi. Nah, untuk pemodelannya ya kita itu menggunakan idealisasi kan ya, kita idealkan. Jadi dalam studi ini sistem terbuka tersebut kan ya, jadi open gas turbine power plant tersebut dengan analisis standar udara. Nah, analisis standar udara itu ada dua asumsi bahwa fluida kerja udara yang kelakuannya ideal, ya temperaturnya naik, ini akan kenaikan temperatur, nah ini akan membawa ini ya yang terjadi yang dibawa oleh adanya ini adalah suatu proses pembakaran ya pembakaran. Nah itu dengan adanya perpindahan panas dari sumber luar, kita lihat seperti itu ya, jadi ada Q-nya masuk ke udara itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi itu pendekatannya. Nah, untuk analisis udara standar itu ya kita untuk menghindari kompleksitas di proses pembakaran itu ya, proses pembakaran dan juga perubahan komposisi dari selama pembakaran ya, jadi udara ada N2 tambah O2, ada gas-gas lain tambah fuel, nanti CO2 jadi H2O ya, H2O, CO2, ada N2-nya masih ya, atau bahkan produknya ada CO, ada NOx dan lain-lain ya, supaya lebih simpel kan ya, lebih simpel ya itu. Jadi kita dekatkan sebagai udara saja. Nah, untuk analisis standar udara ini, sebuah analisis standar udara ini ya, buat penyederhanaan ya, jadi menyederhanakan ya, jadi penyederhanaan ini, jadi studi dari PLTU ya, PLTG gas ya, kalau kita Indonesia gas turbine power di PLTG. Nah, itu bisa kita pertimbangkan ya, jadi dengan menggunakan analisis standar udara. Nah, tetapi untuk nilai-nilai NAMRIC yang dihitung, yang dihitung pada basis ini ya dapat menyiapkan suatu indikasi yang kualitatif kan ya, hanya indikasi yang kualitatif dari kinerja power plant itu ya, dia pembangkit tersebut ya.
Ya, jadi kita bisa ini melihat seperti apa ininya secara kualitatif ininya. Kalau kita ubah ini seperti apa, nah nanti dalam praktek desainnya ya kita untuk desain yang realnya ya kita bisa aja kita hitungan yang lebih kompleks lagi kan ya, reaksi pembakaran dengan benar misalkan ya, kita ini apalagi di turbin gas ya, kalau untuk turbin gas ya nantinya kalau Anda sebagai seorang desainer, nah itu kan harus desain dengan kondisi apa, standarnya ISO ya, standarnya ISO, misalkan standarnya ISO berapa? Ya 1 atm 15 derajat Celcius kan ya, jadi lingkungannya seperti apa performanya kan itu. Nanti diuji di kondisi itu. Ya dalam prakteknya diaplikasikan di yang lain lagi, nanti ada cara ini, cara mengkoreksinya kan itu ya. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan? Jadi ada seperti itu. Jadi ada standar untuk pengujiannya, kondisinya seperti apa. Nah, di sini kita ini yang lebih simpel dulu ya, jadi dengan analisis standar udara. Nah, ini jadi dalam analisis siklus Brayton standar udara tersebut. Nah, ini jadi kenaikan temperatur ya yang dicapai di proses pembakaran itu, nah diimikan dengan adanya panas masuk kan ya dari sumber luar, dan fluida kerjanya yang dipertimbangkan adalah udara sebagai gas ideal. Ya ini ada. Ini ya jadi seperti ini ya dalam analisisnya. Nah bagaimana daya turbin ya, ini daya turbin. Daya turbin ya sudah, kalau Anda tahu bisa entalpi ini dan ini ya Anda bisa hitung dengan ya entah nanti bagaimana prosesnya ya. Kalau ini yang bisa jadi proses isentropis ya, nah entropinya sama kan yang masuk uang. Yang jelas ada rasio tekanan ya. Nah sudah tentu di sini temperaturnya juga. Kalau kita tahu temperaturnya dan tekanan, harusnya kita bisa cari berapa entalpi tiganya. Demikian juga di 4. Ketika rasio ininya kita tahu, rasio kompresinya, rasio ekspansinya ya, dari rasio kompresi, karena kita tahu, maka kita tekanan ini kita bisa dapatkan ya, turbinnya berapa. Nah, dari tekanan, nah kalau prosesnya ideal ya entropinya yang sama. Atau kita bisa hitung dengan pendekatan proses isentropis ya. Isentropis yang mempertimbangkan bahwa panas jenisnya fungsi dari temperatur, yang lain satu bisa mempertimbangkan panas jenisnya yang konstan. Itu ya, kalau untuk yang standar yaitu panas jenis ya yang fungsi dari temperatur. Nah, ini untuk kompresor ya. Nah, di kompresor juga seperti itu. Ya. Jadi ini entalpi ini yang kita butuhkan juga entalpi masuknya berapa. Nah, biasanya ini diketahui ya dalam suatu masalah ini kan lingkungan biasa. Ya, temperatur lingkungannya berapa. Nah, berikutnya ini ya yang masuk ke Q-in, nah ini H3 dikurang H4. Jadi Q.in per M dot. Nah, yang di ini out, nah juga out ya, H4 dikurang H1. Jadi Q.out per Q.m sama dengan H4 dikurangi H1. Nah, untuk performance, nah kita secara umum ya efisiensi sistem ini gimana? Di siklus ini ya manfaatnya, yang W cycle-nya berapa? Dibagi dengan effort kita, Q.in, ya jadi Q.in. Nah, inilah kita masukkan ya informasi, karena alirannya kan M dot-nya kan sama ya, kita anggap sama jadi di sini. Ya kalau dalam realnya kan di sini M dot udara, nanti ada fuel ya, nah itu hitung lain-lain. Nah ini namanya air standard Brayton cycle ya, ini udara aja muter di sini. Jadi yang mudah hitungnya untuk kasus udara. Ya jadi ini net. Nah QI. Nah karena M dot-nya kan sama ya, jadi itu bisa disederhanakan jadi M dot itu coret semua, nanti gantikan dengan entalpi di sini. Kita dapat. Nah, ini yang namanya back work ratio ya. Yang dibalik untuk menggerakkan ini dibagi dengan yang dihasilkan oleh turbin ini. Ya, jadi bandingkan inilah ya, jadi ini dibanding ini. Nah, untuk yang siklus Brayton ideal, nah jadi seperti ini. Jadi tekanan ini volume jenis ya. Ini kalau kita perhatikan di sini kan 34, itu ya 34. Nah, 34 ini ada ekspansi. Ini kompresi ya, ini di turbinnya. Yang 34 entropi konstan, 12 ini di kompresor. Kompresi ya, kompresi. Nah, ini 23 panasnya masuk kan ya.
panas masuk kombuster. Nah, ini yang ini dengan lingkungan interaksi yang dibuang. Ini kondensor kalau lihat tadi situ kan ya. Lingkungan. Nah, kita bisa sajikan dalam diagram T dan S. Nah, T dan S. Nah, kita inikan balik ke proses itu yang entropinya konstan. Nah, inilah kompresor ya. Terus ini panas masuk karena nah ini yang ekspansi turbin. Nah, ini terjadi perputaran panas ke lingkungan. Nah, seperti itu. Ya, kalau temperaturnya naik lebih tinggi lagi, ya rasio kompresinya lebih tinggi. Nah, bisa seperti ini. Ya, bisa seperti ini. Jadi garis putus-putus. Nah, untuk R standar analisis ya, ini Anda menggunakan tabelnya ya. Jadi PR2 per PR1 kan sama P2 per P1 atau PR2 sama PR1 kali P2 per P1 kan ya. Jadi satu untuk tahu temperaturnya maka Anda bisa dapat PR1 kan ya. Tekanan tahu ya udah ini. Nah, rasio kompresi ya. Rasio tekanan ya. Tahu. Nah, P2 per P1 kan tahu ya. Ini tahu sehingga PR2 tahu PR2 tahu maka kita bisa cari temperaturnya berapa kan ya. Entalpi di 2 itu berapa? Ya, dari tabel. Ya, tabel sifat udara ini. Nah, demikian juga di gampang ya. Nah, ini kan rasio ininya kan sama ya, tekanan ya. P2 per P1 sama dengan P3 per P4. Karena maka ini bisa ditulis sebagai lain. Nah, ini kalau kita lakukan dengan analisis standar udara. Nah, dengan analisis standar udara dingin, nah itu standar analisis udara dingin, T2 sama dengan T1 kali P2 per P1 pangkat K-1 per K. Itu ya, jadi sama dengan itu. Nah, terus berikutnya ini. Untuk 43 ya juga ini, ya hubungan ini. Nah, kita bisa tulis dengan ini karena ini. Nah, ini yang digunakan ya, jadi kalau cool air standard analysis. Nah, untuk siklus turbin gas, nah ini dalam diagram TS ya. Jadi seperti ini yang ini jadi bisa seperti ini ya aktualnya ya, karena ada kerugian tekanan juga ya. Sini keluar ini kompresor ya, ada proses ini tidak sentropis ya. Nah, sini juga di turbin, di sini juga ada drop. Nah, dalam analisis termodinamika kita sering lakukan seperti ini. Jadi yang rugi-rugi irreversibilitas yang utama kita pertimbangkan di kompresor dan di turbin. Sedangkan di pemipaan dan di panas masuk ya dan buang ke lingkungannya ya kita anggap tekanannya konstan. Jadi ini yang membeda. Ya, ini saja yang dipertimbangkan. Ini dianggap jauh lebih kecil. Ya, emang dalam prakteknya kalau kita hitung dengan udah lebih rumit, hitungnya banyak dipertimbangkan ya efek terhadap efisiensi ini sistemnya itu ya siklusnya, efisiensi siklusnya itu ya berdampak tapi mengurangi efisiensi hanya tidak itu signifikan. Itu ya tidak signifikan. Itu ya jadi. Nah, dalam termo ini ya kita sering seperti ya kasusnya sering. Ya bagaimana realnya ya kalau Anda desain ya realnya ya sebaiknya masuk pertimbangan ya supaya desain atau hasil hitungan itu lebih akurat kan ya lebih akurat nanti dibandingkan dengan pembuktian ya sangat dekat sekali itu semakin banyak ini asumsi penyederhanaan bisa jadi itu yang menyebabkan deviasi yang besar. Nah, bagaimana efek kompresor ya efek kompresor pressure ratio kan ya jadi tekanannya ini kan dari 1 ke 2 sampai sini ya ini naik ke sini ya jadi rasio tekanan semakin tinggi itu ya
pada performance, pada kinerja. Kinerja. Nah, ini Anda lihat ya, kalau ini, nah sampai sini, ya. Sampai sini, nah ini jadinya WNET-nya sudah besar, kan ya, WNET sudah besar. Nah, efisiensinya karena ya karena. Nah, kita lihat dari hubungan ini. Ini ya, ini rumus dasarnya kan ini ya. Jadi dari gambar tadi ini kan WNET ini ya. Ini kita anggap ini panas dingin konstan, ya. Jadi pendekatan cool air standar analisis dia. Ya karena mengapa demikian ya karena dengan cool air standar analisis kita mudah melihatnya dari formulasi ya hubungannya. Kalau kita lakukan dengan apalagi sifat-sifat real itu ya matematikanya rumit ya. Ya, tidak bisa dengan rumus yang simpel ini ya, simpel ini. Walaupun hasilnya itu lebih akurat. Lebih akurat. Nah, jadi ini bisa kita tulis dalam bentuk lain ya. Jadi T1/T2 difaktorin sehingga dalamnya bisa jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan 4 ini ya 1 2 mana ini 1 2 3 4 ini ya. Ini kita inikan ke sini. Nah, ini jadinya rasio karena rasio tekanannya kan sama kan ya dari T2/T1 sama P2/P1 ya. Pangkat K minus 1 per K ya hubungan yang tadi itu standar panas udara dingin. Ya ini sama dengan 1 itu ya kurung besarnya jadi sehingga jadi ini ya efisiensi itu ya. Jadi temperatur semakin tinggi ini yang T1 semakin rendah, T2 semakin tinggi ya efisiensi akan naik. Nah, untuk rasio itu ini kan rasio konversinya lebih rendah kan ya. Nah, ini dipengaruhi oleh temperatur utamanya oleh. Ya, kita hubungkan sekarang dengan tekanan. Nah, ini ya kita bisa coba tuliskan T1/2 kan ya. Ya, jadi segini ya 1 minus ini. Nah, ini itu sama dengan seperti ini ya T1/T2 sama P1/P2 ya. Pangkat K minus 1 per K kan ya. Sehingga bisa jadi sedikit. Nah, artinya apa ini? Mengapa P2/P1? Karena ini nilainya lebih besar kan ya. Semakin besar rasio tekanan ini semakin besar. Jadi semakin besar ini pembaginya, semakin besar rasio kompresi ini semakin besar. Ya, ini melihat ke situ. Supaya mudah ya. Sebenarnya kita bisa jauh tulis. Jadi apa? P1/P2 pangkat itu kan bisa aja ya, bisa ditulis. Nah, di sini kelihatan juga akan semakin besar ya, jadi efisiensi. Nah, ini hubungan yang dasar seperti ini. Ya, ini kalau kita lihat ini ke sini, karena temperaturnya tetap segitu ke sini jadinya kan ya, sistemnya. Karena temperaturnya dibatasin, rasio konversinya dinaikin. Nah, untuk ini, kalau kita gunakan hasil ini, kita simulasikan untuk suatu data ya. Di suatu data kita ambil misalkan temperaturnya berapa kan ya, rendahnya tingginya berapa kan, dengan pengaruh rasio kompresi ya. Seperti apa hasilnya ya, hasilnya. Ini efisiensinya ya, jadi efisiensinya naik-naik. Nah, segini bisa. Ya, untuk daya besi ya, persatuan ini ya, persatuan massa, nah ini yang warna biru ya, biru. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini nyambung ke ini, kiri ini. Ya, jadi ini hubung yang maksudnya suhu yang sebelah kiri, ini kalau merahnya suhu sebelah kanan. Ini kan bagaimana cara penyajian ya kalau anak misalkan nanti meneliti tugas sarjana dari hasil hitungan apa ini disajikan dalam 2 kurva beda atau dalam 1 kurva atau dari berapa data jadi 1 kurva itu kan ya seni ini ya apa yang ingin kita sampaikan ya ingin kita sampaikan di sini ingin melihat kan ya melihat ternyata kalau
rasio tekanan kompresor naik, ya ininya tren efisiensinya naik, walaupun sebenarnya ininya gradiennya semakin kecil, kan ya. Jadi sini kan 50 kan berat ininya membuat alatnya ya untuk tekanannya tinggi sekali. Tapi untuk di ini di daya netnya ya ini di sini pun ini turun ya, sini ada maksimumnya ada di daya net. Maksimum sini net efisiensinya sih. Nah, itu ya yang menarik di sini. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh bagaimana tentukanlah ya rasio tekanan ya, kompresor ya, dari ideal Brayton cycle ini untuk keluaran netnya, jadi kerja bersih maksimum persatuan massa jika tingkat keadaan masuk kompresor dan temperatur keluar ya masuk turbin ya, ini net ya, turbin masuk itu tetapkan ya, gunakan analisis standar udara dingin dan abaikan ini efek dari energi potensial dan kinetik. Nah, itu di sini. Ya, mirip dengan yang tadi. Rumus yang tadi WNET-nya ya, WNET itu nah hasil WNET. Nah, itu nantinya ubahlah dengan masuk. Ini kan ada diketahui ya temperatur T ininya. Tahu T1, T1 P2 tahu ya. Iya, tahu temperaturnya tahu. Nah, rasio kompresi itu kita ingin cari ya. Ingin cari. Jadi WNET diturunkan ke rasio tekanan ya, rasio tekanan itu sama dengan 0 kan ya. Nah, itu artinya menghasilkan WNET yang puncak ya dari ini kalkulus ya, ilmunya matematika. Turun pertamanya sama dengan 0. Jadi tugas Anda yang pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah mencari hubungannya WNET ya, WNET sama dengan apa yang tadi ini. Nah, ini bagian atas ini. Ya, bagian atas. Dihubungkan, diubah dalam ini. Dalam bentuk rasio tekanan. Ya, T3, T4 hubungan rasio tekanan setiap. Ya. Jadi T2 dengan T1 yang keluar rasio T1 dan jadi persamaan ini keluar T1 dan keluar dengan T3 ya, sama rasio tekanan. Nah, setelah itu hasil persamaan itu diturunkan terhadap rasio tekanan. Ini kan muncul ya. Ini tinggal anak ini aja. T ini kalau di depan bawa T3 kan T3 1 minus T4 per T3 kan ya. T4 per T3 nanti hubungkan dengan rasio kompresi kan ya. Demikian juga di sini. T1-nya bawa depan ya, T1 terus T2 per T1 minus 1 ya. Minus 1. Nah, itu juga hubungkan dengan rasio tekanan. Sehingga dapat kesamaan itu ada yang rasio tekanan. Nah, turunkan rasio tekanan. Sehingga nanti itu diset sama dengan 0 untuk kasus ini ya, maka Anda akan memperoleh daya ini. Pada rasio tekanan tersebut dayanya akan maksimum. Ya, udah itu jawabannya. Nah, untuk pertimbangan rugi-rugi dan ireversibilitas turbin gas, nah, jadi gesekan ya turbin kompresor kan ya. Nah, ini ya ini kenaik ininya akan menaikkan ini entropi kan ya. Ya di kompresor juga naik entropinya dan juga di turbin. Nah, juga ada gesekan yang lain kan ya, seperti yang hasilkan drop ya, dengan exchanger itu. Nah, tapi itu efeknya itu ya sangat kecil ya, tidak begitu berarti dari ini ireversibilitasnya. Oleh karena itu kita ini dalam diskusi-diskusi ini di termodinamika ini kuliah ini hal ini kita abaikan. Nah, jadi untuk pendanaan ya kita lihat sebagai exchanger ya.
yang berlangsung pada tekanan konstan. Nah, jadi ini ya. Jadi ini jadi efisiensi turbin ini, jadi kerja turbin aktual, ini kerja turbin ideal ya. Ideal ini kerja turbin yang dihasilkan secara aktual, ini yang secara ideal. Sehingga bisa hubungi ini ada S entropi ya, jadi dari 3 ke 4 pada dengan proses yang isentropis ya. Jadi bawah isentropis, nah kompresor jadi segini. Kerja kompresor dibagi yang ideal dibagi dengan yang seperti dapatlah H2S minus H1 per H2 minus H1. Nah, untuk modifikasi Brayton cycle ya, jadi Brayton cycle itu, nah ada yang regeneratif ya, gas turbin, ada gas turbin dengan reheat ya, ada yang gas turbin yang ininya menggunakan kompresi dengan intercooling ya, jadi kompresikan, nanti dinginkan, kompresikan lagi. Itu ya, dengan demikian bisa daya yang dibutuhkan oleh kompresor semakin kecil. Ya daya dibutuhkan sudah tentu untuk menaikkan gasnya itu di ruang bakar ya karena temperaturnya lebih rendah kan ya. Nah betul lebih besar kan ya, lebih besar. Tuh, jadi efeknya daya turbinnya berkurang juga, gitu ya efeknya. Daya di kompresor berkurang dibutuhkan. Nah itu ya tergantung masalah ini performanya keseluruhan seperti apa. Nah berikutnya reheat dan intercooling kan ya. Jadi intercooling yang tadi yang untuk kompresi di turbinnya itu ya ekspansi panaskan lagi. Itu ya jadi bisa seperti ini. Ini yang untuk kita belum menggabungkan dengan siklus yang lain. Belum menggabung. Nah ini contoh yang turbin gas regeneratif. Jadi dari gas buang turbin ya, panasnya diambil lagi dari ini diambil lagi oleh udara dari hasil kompresi di kompresor. Nah, baru masuk. Dengan demikian ini kan udaranya lebih panas. Masuk ke ini sehingga energi yang diproduksinya berkurang kan yang untuk menghasilkan T3 yang sama. Nah, ini ekspansi. Nah, sudah tentu ini ada hubungan yang sih perlu Anda ingat untuk regenerator ini adalah keefektifan ya, keefektifan regenerator yang definisinya tidak lain adalah daya panas yang benar-benar aktual dengan yang namanya maksimum, produksi maksimum. Maksimumnya gimana? Kalau yang aktualnya kan dari 2 nyampe X atau dari 4 nyampe Y, itu kan ya. Yang maksimumnya maka ini dipanaskan nyampe sama dengan 4 kan ya. Itu ya ini diturunkan sampai sama dengan 2. Itu ya. Jadi itu ya, jadi itu nanti yang akan berguna untuk analisis. Nah, di proses ini, di siklus ini kita bisa gambar dalam diagram T dan S gitu ya. Jadi ini 1 ke 2. Nah, di sini ada pergeseran sini ya. Nah, sudah itu ini yang 4. Nah, ini maksimum bisanya nyampe sama dengan 4 kan ya. Nah, mungkin lebih aneh kan ya. Sebenarnya ini kita kasih rendah. Ya kalau sama dengan 4 nyampe ya ini keefektifan panasnya maksimum ya. Nah sudah tentu kan ya, kita bandingkan kan ya, ini nantinya dengan ini kan jadinya kerja di kombuster energi panas yang masuk ke kombuster kan berkurang, awalnya dari 2 nyampe 3, nantinya berubah dari X nyampe 3 itu berkurang. Jadi Q ini berkurang. Untuk operasi yang sama ini ya tetap hasil turbinnya.
Nah, gas turbin ya dengan reheat, tadi ya gas turbin dengan reheat. Nah, ini ada kompresor masuk, nah nanti ada 2, nah ini 3, nah ini terus A, ini B. Ya, nah ini jadi reheatnya, ini ekspansi di turbin tingkat pertama, ekspansi sini, nah gasnya dipanasi lagi, baru ekspansi. Sehingga prosesnya jadi ini 3, nanti ekspansi, panasi lagi, turun. Nah, ini kondisi. Ya, untuk analisis sudah tentu ya turbin, kompresor ya, nah udah biasa kan ya. Ini ya bongkar panas lah dengan Q masuk kan. Nah, di sini turbin ya ekspansi. Nah, demikian juga di sini lagi mirip dengan ini Q. Jadi entalpinya udah tahu. Wah, ya kita bisa runut dari rasio kompresi di sini berapa, rasio tekanan maaf. Nah, sini juga ekspansi rasio tekanannya berapa. Ya, demikian juga sini selanjutnya. Nah, perlu diingat rasio kompresinya gimana? Rasio tekanan. Ya, ini kali ini harus sama dengan ini kan. Nah, ini untuk ini compression dengan intercooling. Ya, compression dengan intercooling. Jadi kompresor state, kompresor ini ya, state 2 kan ya. Nah, ini nanti dinginkan dulu, nanti kompresi. Sehingga jadi proses ini nanti tekanan sama ya, nanti diinginkan. Sehingga luas yang dibutuhkan dari yang dibutuhkan berkurang ya, awalnya sampai sini, berikutnya sampai sini kurang. Terus lihat segera habis. Ya, dalam kita diagram gambar dalam diagram T ya, temperatur dengan entropi ya bisa jadi sini. Ini kalau langsung, nah ini sudah tentu di sini ya. Nah, untuk memanaskannya nyampe dengan temperatur di itu ya, bar di masuk ke turbin, masuk turbin. Nah, ini jadinya kan untuk energi pemanasnya nambah di sini ya, tambah di sini ya. Itu. Jadi itu perlu diingat. Jadi di sini menghemat, tapi di situ ini. Jadi modifikasi ini ya belum tentu itu ya, belum tentu bisa ini menaikkan efisiensi ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, tergantung ini, tergantung tekanan dan parameter lain. Nah, kalau kita ini ya untuk tambah lagi gabungan dengan yang lain kan ya, jadi intercoolernya ada, regenerator, nanti ada reheat, ya bisa jadi sini, semakin kompleks. Semakin kompleks. Nah, ini contoh ya. Contoh ini harusnya di minggu ini contoh kedua kan ya, contoh kedua. Ini karena gabungan slide sebelumnya, jadi masih angkanya ikut di materi di turbin gas. Nah, ini jadi ini bisa ini mengingat kembali bagaimana analisis volumatur kan ya, untuk turbin ya, untuk kompresor itu ya. Nah, juga untuk heat exchanger dalam hal ini regenerator ya, itu ada keefektifan 85% ya. Rasio tekanannya 7 ya, jadi kalau masuknya 1,1 dia keluarnya ya itu di 7 kali. Jadi itu keluar dari kompresor kan ya.
Ya, turbinnya suatu mengembalikan ke tekanan ini ya, masuknya ya 1,1 kan ya, 1,1. Jadi dari 7,7 ya, 7,7 dari 1,1 jadi 7,7, terus berikutnya dari 7,7 menjadi 1,1. Nah, ini disebutin ini. Ini artinya ini analisis standar udara dingin ya, analisis standar udara dingin. Nah, ini juga ya, jadi udah jelas clear kan ya? Clear. Jadi tentukan berapa ini aliran ya, aliran. Dari udara ya yang dibutuhkan. Terus bahan bakar ya, jika ya itu dulu key in-nya dulu, key in-nya berapa, dari key in ya kita bisa manfaatkan ya. Untuk aliran udara ya sudah itu hubungan dengan 10 mega ya, 10 megawatt ya, supaya hasilnya 10 megawatt berapa aliran udara ya. Untuk bahan bakar dari Q in itu dengan nilai ini kalornya, nilai kalornya ya kita bisa peroleh kan ya bahan bakarnya. Karena di sini kan ini ya megajoule per kilogram bahan bakar kan ya. Sehingga bisa tahu nantinya per sekonnya berapa gram atau berapa kilogram. Nah, itu mungkin ya jadi untuk ini di kuliah sesi pertama ya, dari 3 sesi itu. Nah, di hari Kamis kita, bukan hari Kamis, maaf, hari Rabu ya, hari Rabu pagi ya, jadi Anda tepat 7.00, nah itu Anda harus sudah ngeklik link ya, link quiz ya, quiz untuk hari tersebut ya. Jadi tanggal berapa tuh, jadi tanggal 2 ya, 2 Rabu ya, tanggal 2 Maret ya, 2 Maret pagi. Itu itu ya. Setelah itu kita lanjutkan materi ini. Ya, sekian mungkin ya untuk kuliah ini ya. Kita akhiri ya. Kalau ada yang kurang jelas, Anda boleh lewat chat gitu ya, untuk kena asinkron ya, atau nanti ketika kita online di hari Rabu. Oke, akan saya ini ya, and meeting for all.